bilang kawin, kau kasih tahu jangan nikah sama anak saya. Nanti dia kawin lagi. Tapi di balik itu kau bilang jangan takut ada saya di belakang kalian. Jangan takut sama Fadlun. Saya di sini hanya ingin meluruskan masalahnya Putri dan Habib yang selama beberapa hari ini yang dikoar-koarkan Putri dan ibunya. Netizen dengar cerita yang sebenarnya. Pasang telinga baik-baik netizen yang suka menghujat, yang suka dengar berita bohong. Pasang baik-baik telinga kalian. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Helwa. Dan ibundanya. Khairiyah, ya. Ibundanya, oke. Itu anaknya, putranya? Iya, putranya. Umur berapa? 3 bulan. 3 bulan. Iya. Status kamu apa sekarang? Masih istrinya. Dari Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith. Iya. Yang gondrong? Betul. Yang gondrong warna kuning? Iya. Benar ya? Benar. Oke. Kenapa kamu ada di sini? Aku mau speak up. Oke, sebelum saya mendengarkan speak up kamu, Iya. saya pengen memastikan lagi. Kamu sudah yakin ingin berbagi cerita di sini? Aku yakin. Sangat yakin. Sudah yakin ya? Yakin. Ibu yakin ibu? Ya karena di depan kan ada putra ya. Betul. Umurnya masih 3 bulan. Betul. Wah, belum mulai sudah nangis ibunya. Kenapa ibu? Menurut saya sakit hati, Dok. Karena saya dilantari sama anak saya. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Itu pun 8 bulan. Aku cuma jadi istri simpanan dia. Dia nggak pernah datangnya cuma sekali. Kamu istri sah kan? Bukan istri sah. Hah? Nikah pun nggak ada buku nikah. Oke. Nikah begini aja. Kamu cuma gini. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama beliau, dengan semua identitasnya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menikahi seorang wanita bernama Helwa Putri Fauzi, identitasnya, dan saya telah menikah hari Jumat 15 November 2024, pukul 20 WIB di Sentul, diwalikan oleh saudara Muhammad Sultan bin Fauzi Bahmid dengan mahar cincin emas 2 gram berlian dan disaksikan oleh Nggak ada berlian. Nggak ada berlian sama sekali. Cincinnya cuma ini doang. Ini maaf ya, saya nggak ngikutin cerita ya. Beliau sudah punya istri? Sudah. Sebelum nikah sama saya, dia ngaku dia udah nggak punya istri. Belum Dia cerai. nunjukin surat permohonan cerai sama saya, cuma dikirim sekali dilihat. Jadi saya mau nikah sama dia. Awalnya aku pikir dia ini seorang Habib, ya kan? Aku mau nikah sama dia karena aku pikir dia tuh orang yang baik. Ternyata enggak. Dia cuma mempermainkan keluarga aku, mempermainkan aku sama pernikahan kita. Oh, dia ngakunya sudah Bercerai, sudah nggak punya istri sama sekali. Oh, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Aslinya? Aslinya. Aslinya bagaimana? Maksudnya? Aslinya dia sudah punya istri? Punya atau- Iya, sudah punya istri tapi udah cerai. Kami buta waktu itu. Tapi memang aslinya memang dia sudah cerai? Sudah cerai. Sudah cerai. Aslinya sampai sekarang pun memang dia sudah cerai? Iya, sudah cerai, tapi balikan lagi sama istrinya. Sekarang? Setelah Kata aku dia nikah, gitu, menurut dia. balikan lagi sama istrinya. Oke, kita cerita dari awal ya. Iya. Kita cerita dari awal ya. Kenalan dari awal bagaimana? Kenalan dari awal, Mami lagi video call sama sepupunya Mami. Dia juga lagi ada acara di daerah kami. Dari Terus- Kepulauan Sula. Kami dari Maluku Utara. Dari Maluku Utara. Kepulauan Sula. Kepulauan Sula. Anak aku ini kan dia ikon batik Aku model. model dari Maluku Utara. Oke. Dari situ si sepupu aku ini nelpon aku kan punya rumah makan. Jadi sepupu aku telepon aku, minta mau makan. Aku bilang aku nggak di sana, aku lagi di Manado, lagi antar anak aku yang Sultan ini kuliah. Terus dia bilang kamu bohong. Aku bilang video call aja. Waktu dia video call aku, dia sama si Habib Bahar. Oke. Terus dia bilang oh kau di sana ya? Iya, sama siapa anak-anak? Terus dia tanya, mana Sultan? Aku bilang ini Sultan. Terus dia tanya, mana Helwa? Aku bilang ini Helwa. Nah di situ Habib Bahar terus lihat Helwa, terus sudah mereka terus minta nomor HP mereka chatting gitu. Oh, itu pertama kali kenalan Pertama ya? kali kenalan. Oke, itu pada waktu kapan ya? Bulan 9. 9 2024. Oh, cukup cepat ya? Iya. Ini menikahnya November, bulan 9 kenalan 2 bulan pertama ya? kali iya. Iya. Oke, lalu Di situ kita sudah kemas-kemas barang, mau berangkat balik kita kan naik kapal tol ya, Iya. kapal Sabuk. Terus kata teman sepupu aku itu dia bilang, kamu mau kemana? Aku bilang mau pulang ke kampung, mau cari duit dulu untuk nanti mau ke Surabaya ada sepupu kawin. Terus dia bilang, nggak usah kau ke kampung, biar barang kamu kirim aja, kamu nanti naik pesawat aja sama kita. Dia bilang, lah aku nggak punya duit. Dia bilang sudah kirim KTP aja, nanti kita beli kau sama Helwa punya tiket ke Surabaya. Terus aku berunding dulu sama kakak, gimana nih aku ke Jawa atau gimana? Terus kakakku bilang,
daripada duit kau buang-buang duit, kau masih cari duit lagi, mendingan dapat rezeki kau pergi aja sama anak kamu, biar nanti kita nyusul, kata kakak aku gitu. Udah kita berangkat, tapi nggak barengan, kita berdua duluan. Ke Surabaya. Ke Surabaya. Tujuannya mau ke pengantin sepupu aku. Ini aku kasih tunjuk lagi waktu di Surabaya. Dia ngasih aku bunga. Berapa hari itu kan di sana kan kita sempat pergi ceramah di Dupak. Aku ingat waktu itu kan. Dari situ kan kita turun hari itu, terus malamnya beliau turun jam 7 ya. Terus beliau manggil kita ke rumah, kita kan di hotel dulu. Terus kita mau ke rumah sepupu aku, dia bilang jangan dulu. Kita pergi ceramah dulu, tapi kita turun lagi di rumah yang punya hajatan itu kan. Kita di situ 2 malam, terus dia bilang ke kita berdua, bilang jangan pulang. Terus kita bilang enggak, kita mau ke keluarga aja. Dia bilang kita ke ini dulu, ceramah dulu di Dupak. Habis ceramah dari Dupak, besoknya dia mau berangkat ke Jakarta. Dia itu siapa? Baharnya berangkat ke Jakarta. Aku sama anak aku langsung pulang ke Surabaya di Perak. Kita ke Perak. Terus dia kasih bunga ini sama anak aku. Kembang ini. Ini Habib memberikan kepada Helwa. Ada kata-katanya itu. Ku persembahkan mawar putih yang kau suka ini dari aku yang tidak jujur mencintaimu. Situ. Ini sudah ketemu ya? Kan sudah waktu ketemu di Dupak itu kan? Oh, ketemu. Waktu ketemu ada momen spesial atau? Ada momen untuk cerita dia sama Helwa. Kan dia mau mencarikan jodoh buat Helwa. Dia bilang ada orangnya gini, baik-baik, gini. Terus saya bilang, iya Bib, mudah-mudahan biar anak aku ini kan senangnya pakai pendek-pendek, apa kan karena dia model. Jadi aku pingin dia lebih bagus lagi dari yang kemarin. Oh sudah ada, pokoknya tenang aja Mami, dia bilang ke aku gitu. Ternyata dia sendiri yang. Tapi aku juga nggak tahu ya kalau memang anak aku. Intinya ya si Bahar Smith ini modus ya teman-teman ya. Jadi katanya ingin mencarikan jodoh si Helwa Bahmid ini, dan ternyata dia sendiri yang menyukai si Helwa Bahmid. Nah seperti itu, jadi hati-hati juga ya, ini jangan sampai ada korban lagi ya mengenai Bahar Smith ini yang tukang kawin gitu ya. Punya jodoh dengan dia memang dari Allah kan, tapi niat aku baik, semoga dia bisa rubahin anak aku yang tadinya pendek-pendek jadi lebih baik lagi. Ternyata kan yang selama ini yang jalani masalah perkawinan nggak ada. Dia nggak tetap di rumah, dia tempat lain, anak aku tempat lain, dan di situ yang membuat kami berdua terpuruk. Oke, pelan-pelan ceritanya supaya bisa dimengerti. Jadi waktu pertama kali ketemu dia justru mau cariin jodoh. Iya. Jodoh buat aku. Kamu memang lagi cari jodoh. Iya. Lagi cari jodoh. Dan dia bilang ada pasangan. Ada baik, orangnya bagus, ini gini. Momen pertama kali kamu ketemu dengan dia, apa yang kamu nilai dari beliau? Yang itu coba dokter buka kertas yang satu. Dia baik. Yang satu lagi. Oke. Itu momen pertama itu. Oh ini momen pertama? Iya itu dia melamar aku. Tapi dibalik. Ini pertemuan pertama? Iya. Oh pertemuan pertamanya langsung kan katanya mau cariin jodoh. Iya betul. Terus dari situ kan kaget. Terus kan dia mau berangkat, tiba-tiba dia nggak berangkat. Dia bilang dia ingat-ingat terus sama Helwa. Oke. Terus tiba-tiba malam minggu kan dia datang lagi. Aku pikir dia sudah di Jakarta. Ternyata malam minggu itu dia jemput kita berdua. Jadi di situ yang kita ke tempat restoran Arab itu, Sisa itu, situ. Oke, dia cium tangan kamu. Terus dia mengatakan kasih bunga cinta. ini. Iya betul. Sambil mengutarakan. Bukan dia ngasih sendiri, tapi Dia menitip ke orang lain. sama orang yang punya rumah yang itu tadi yang kita tinggal. Oke. Perasaan kamu pada waktu itu bagaimana? Biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Oh, kamu juga nggak suka sama dia? Nggak suka. Oke, lanjut. Setelah itu bagaimana? Setelah itu aku pikir dia kan bilang mau cari jodoh buat aku. Aku nungguin tuh orang yang dia bilang nanti mau datang, nanti mau temuin kamu, orangnya baik gini-gini. Ternyata dianya sendiri yang melamar aku. Dianya sendiri? Iya, dianya sendiri. Di situ pun aku tolak bertiga kali. Tapi dia maksa aku nikah. Aku bilang aku belum siap nikah. Aku masih belum terlalu dewasa. Aku masih mau menjalani masa depan aku dulu, mau berkarir dulu. Dia bilang, oh iya nggak apa-apa, kamu bisa belajar kok. Nanti kalau kamu udah nikah sama saya, nanti kamu bisa belajar kok gini. Digituin. Ternyatanya semuanya bohong. Apanya yang bohong maksudnya? Nah dia bilang kan dia nanya, kamu tujuannya nikah buat apa? Aku bilang aku mau membahagiakan orang tua aku sama adik-adik aku. Dan aku mau membawa mama aku ke haji atau umroh. Dia bilang, oh iya nanti aku bawa mama kamu naik haji atau umroh lah. Dan jalan-jalan sama adik-adik kamu gitu. Ternyata semuanya bohong. Iya, semua bohong. Waktu dia ngajak kamu nikah, pertama kali kamu langsung tolak? Iya, aku tolak. Kamu nggak mau? Nggak mau. Aku sampai nangis-nangis ke mama. Aku bilang aku nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Ya aku nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Nggak cinta juga nggak. Oke. Lalu selanjutnya tiba-tiba aku kayak orang kebingungan gitu. Tiba-tiba aku langsung mau aja gitu Aku sama juga dia. mau. di hari yang sama? Iya, di hari yang sama. Aku kayak orang terhipnotis lah. Aku juga senang banget, suka. Mau dia nikah sama Habib Bahar tanpa spesial pun dia kasih ke kita. Oh, Bunda suka malah? Iya, suka. Tiba-tiba kok gitu. Tiba-tiba langsung suka sama dia. Tiba-tiba kamu terima? Iya, terima. Kamu terima lamarannya? Iya. Di Surabaya itu ya berarti ya? Iya. Iya.
Dan Bunda senang. Iya, aku juga senang. Oke. Karena Helwanya sudah menemukan orang yang tepat. Iya, dan pikiran aku kan kalau Helwa sudah menikah, kan aku sudah terlepas dari rantai. Dan aku akan pulang lagi ke Maluku untuk cari hidup lagi. Karena bapaknya Helwa kan sudah meninggal. Gitu. Oke. Nah, waktu sudah menikah sama Helwa, kan aku bilang ke dia, Habib Bahar, aku ini mau pulang karena aku punya 2 anak laki-laki yang ada sekolah, ada kuliah. Aku harus cari duit dulu buat mereka. Kata dia, nggak usah mama di sini aja sama Helwa. Mama temani Helwa, biar nanti aku yang ngurus anak-anak. Ternyata cuma dia ngurus itu cuma sampai sebatas Idul Fitri ya. Itu aja, setelah itu nggak lagi. Oke, saya izin dulu bertanya supaya nggak ngompat-ngompat ya. Iya. Dari lamaran itu di bulan September. September. Di bulan September. Oke. Lalu sampai ke prosesnya itu bulan November ada pertemuan atau ada Ada, dia sering datang. Sering datang. ke? Pokoknya kehamilan 2 bulan tuh dia masih sering aktif datang. Sorry, saya nggak tahu nih. Ketemu di bulan September. Ini tanggal berapa nih? Itu bulan September. Bulan September. Bulan September. Menikah di bulan November. November. 15 November. Iya. Belum menikah. Iya. Kamu tinggal di mana? Dia ngajak kita langsung ke Jakarta kan? Iya, ke tempat nenek aku. Tapi belum bukan mau menikah kan, dia bilang mau jalan-jalan ya. Jalan-jalan dulu katanya. Oh, Dia kayak ngajak kita ngiming jalan-jalan. gitulah. Iya. Di Jakarta. Iya. Di Jakarta. Kita Pada tinggal waktu di itu, Bogor. momennya perkenalan masih. Iya, Masih perkenalan. Oke, apa yang kamu nilai dari Habib pada waktu itu? Orangnya bagaimana? Orangnya baik, romantis. Cuman setelah nikah udah berubah semua. Oke, mohon maaf ya. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir Kita nikah dibutakan pakai buku, itu. pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Ditanya buku nikah, dia bilang entar nanti dibikin, entar nanti dibikin. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana, dia bilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya ingin meluruskan masalahnya Putri dan Habib yang selama beberapa hari ini yang dikeluarkan Putri dan ibunya. Netizen dengar cerita yang sebenarnya. Pasang telinga baik-baik netizen yang suka menghujat, yang suka dengar berita bohong. Pasang baik-baik telinga kalian. Ketika Habib ceramah di Surabaya, Putri dan ibunya datang ke sana menemui Habib di Surabaya. Dengan catatan tiket pulang pergi ditanggung Habib. Beberapa kali ada pertemuan di Surabaya Putri dan ibunya dan Habib. Setelah itu maka terjadilah pernikahan di Jakarta. Ada beberapa permintaan dari Putri dan ibunya sebelum menikah. Seperti keluarga harus datang dari pamannya Putri, dari adik-adiknya Putri, dari sepupunya Putri. Semua datang ke Jakarta menghadiri pernikahan Putri. Ada yang datang dari Surabaya ke Jakarta, ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari Sanana. Semua mereka datang pulang pergi ditanggung sama Habib, tiket mereka pulang pergi. Bukan hanya itu netizen. Selama beberapa hari Putri dilulur. Dan juga Putri pergi ke tempat penyewaan baju pengantin yang disewa itu harganya 7 juta lebih. Dan mereka menikah di gedung yang masih pemilih dan teman baik Habib. Kenapa dari awal sampai menikah, kenapa ibunya Putri tidak meminta sama Habib, dibikinin surat nikah? Kenapa nanti baru sekarang baru berkoar-koar? Dibilang ternyata nikah siri. Bagaimana mau nikah benar? Wong Habib udah tahu punya anak banyak, punya istri juga. Bagaimana netizen? Bukan hanya itu netizen. Setelah menikah Habib sama Putri, mereka berbulan madu di hotel, satu keluarganya tidur di hotel. Dan kami memiliki bukti-buktinya. Setelah beberapa hari di hotel, dibawa jalan-jalan sama Habib, beberapa hari itu, barulah Habib kontrakan rumah di Kauripan. Harga rumah yang dikontrak 35 juta. Belum isi-isi yang di dalam rumah itu semua dibeli dengan uang Habib. Sehari itu Umi belanja cuma
cuma perabotan di dalam rumah sekitar 15 juta. Itu sebulan, selama sebulan belanja terus. Sampai piring mereka datang, baju di badan. Putri dan ibunya datang, pakaian di badan. Jangan dengar baik-baik. Jangan langsung diserap kalau orang mau ngomong. Apakah ini, lihat kebenarannya, apakah ini benar? Atau mereka membikin-bikin cerita. Mereka setelah ngontrak di sana, setiap dikasih uang hari ini 2 juta. Besok atau 2 hari udah minta lagi. Begitu netizen seterusnya minta uang sampai Umi bertengkar sama ibunya Putri. Gara-gara uang. Umi aja anak Umi, tidak pernah Umi minta uang. Bagaimana dia menantu selalu minta uang sama Habib. Terus. Bahkan setelah Putri hamil, mereka minta uang buat beli baju bayi. Dikirimlah sama Habib 5 juta. Besoknya lagi minta lagi. Tidak cukup, katanya yang 5 juta tidak cukup buat beli pakaian bayi. Dikirim lagi sama Habib 1 juta. Begitu seterusnya. Sampai Putri mau melahirkan. Setelah Putri melahirkan, saya datang sebagai Umi, saya datang pergi. Setelah anaknya lahir, Habib datang, azan itu anak. Saya memilih kamar yang harganya 9.500.000 di rumah sakit. Saya yang memilih kamar itu 9.500.000. Oleh ibunya Putri, dia tukar itu kamar dengan kelas 2 yang 15.500.000. Kalian dengar, apakah ini Habib tidak bertanggung jawab sama si Putri dan orang tuanya? Mereka membuat cerita yang tidak benar. Mereka sebelum nikah sama Habib, mereka bercerita sama Habib. Kalau keluarga dari bapaknya Putri tidak peduli sama mereka. Sampai Putri makan pakai air teh, pakai teh manis. Itu diceritakan sama Umi dengan Habib. Ini dibalikkan faktanya. Dibilang mereka hanya makan teh dan nasi. Seperti itu di Kauripan mereka makan teh dan nasi. Padahal itu yang dibilang sama saya, sama Habib berdua. Kalau Putri tidak diperhatikan sama tante-tantenya dari abahnya. Mereka sampai makan nasi sama air teh. Itu yang diceritakan mereka. Silahkan kalian tanya sama mereka. Dan juga semua bukti-bukti pengiriman ada sama kita. Kita bukan jahat seperti mereka. Berkor-kor yang tidak jelas di media sosial. Bukti-bukti pengiriman ada semua. Ada semua. Bukti pengiriman sama mereka ada. Itu mereka sampai jengkel sama Habib. Maunya terus ke sana. Mau ngapain terus-terusan ke sana? Oh, Habib juga punya kewajiban. Habib juga bukan cuma punya anak sama istrinya. Habib juga punya umat. Pergi habis maghrib, pulang subuh. Kemarin Habib sakit selama 10 hari. Mereka mau nyuruh datang. Mau dikolonin terus anaknya. Ya Allah ya Rabbi, Umi tidak pernah bicara seperti ini. Mereka udah keterlaluan. Makanya Umi bikin video ini. Biar kalian tahu cerita yang sebenarnya. Mereka yang datang, mereka yang kejar sama Habib. Sampai dibawa sampai ke Pulau Seribu. Sampai ke hotel mana, sampai ke Bogor. Kemana-mana dibawa sama Habib. Biar mereka senang, biar mereka enak. Dibawa sama Habib. Makanya netizen dengar baik-baik. Jangan kalian dengar langsung diserap. Begitu juga dengan si Putri. Dia masih status istrinya Habib. Dia belum dicerai. Mereka punya anak. Kenapa juga dia ikut-ikut sama orang tuanya? Kalau begitu orang tuanya ikut-ikut campur urusan rumah tangganya Putri, biar 1000 suaminya pasti bercerai. Setiap rumah tangga anak itu kalau orang tua ikut campur pasti hancur. Kenapa juga Putri ikut-ikutan ibunya ngomongnya ngawur. Dia masih status istrinya Habib belum dicerai.
Sampai di sini dulu netizen ya, nanti kita sambung lagi ke acara berikutnya. Nih istri simpanan Bahar Jangan tersebut takut Helwa. diintimidasi oleh Aku udah bilang aku gak mau kawin. Aku belum siap. Aku udah belum terlalu dewasa. Tapi dia maksa-maksa terus. Sabar nak, sabar. masih umur 22 tahun. Ini ujian paling berat buat orang. Ujian paling berat, Allah kasih ujian paling berat. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kami setinggi bintang di langit sana. Setinggi 7 lapis langit yang Allah berikan, insya Allah. Allahu Akbar. Dorang meremehkan torang, dorang caci maki torang, dorang bikin torang. Nanti dorang yang dapat. Ajab dari dorang, bukan dari torang. Dorang yang makan sendiri. Dorang ini nyanda pernah mau hina-hina orang. Mau bilang manusia ini kambing. Siapa yang kambing? Bakaca. Orang sana bilang bakaca lagu nau. Dia ngana pemuka di... Ngana umur berapa, Helwa umur berapa? Ngana bilang kita kambing, Helwa kambing. Ngoni yang kambing. Orang ini bukan kambing, orang anak Adam. Kebiasaan ini. Biasa, aku caci maki di sosmed. Mertua dengan menantu biasa caci maki di sosmed, baru dapat dengan kami. Kami ini bukan orang gila. Kami tidak pernah mencaci maki mertua di sosmed. Kami tidak pernah mencaci maki menantu di sosmed. Kata ini saya ini singa, serigala. Kami ini bukan dilahirkan dari binatang, dari manusia, anak Adam. Hati-hati kalau berbicara. Sabar. Ini ibunya ya teman-teman. Tidak tahu menau tentang asal usul. Kamu tahu, kami tidak kenal Bahar dari yang mengejar kita, membuat gila. Seluruh tahu, seluruh yang nonton ini harus tahu. Kami ini tidak kenal Bahar dan kami tidak tahu Bahar siapa. Kami kenal waktu video call dari Manado dan dia mengajak kami ke Surabaya. Dari Surabaya di melamar anak saya, langsung dia bawa kita ke Jakarta bilang jalan-jalan. Jangan bilang kita habiskan uang Bahar. Kau deh, kita nggak pernah habiskan uang Bahar. Bahar yang senang anak saya dan tanya sendiri sama Bahar. Dia yang kejar-kejar anak saya dan itu pun dia bilang dia yang kejar-kejar anak saya. Saya tidak pernah kejar-kejar Bahar dan anak saya tidak pernah kejar-kejar Bahar. Cara sembarang aja, bicara tak ke ruang. Cara sembarang ini. Siapa yang kejar-kejar Bahar? Saya ini satu-satunya. Banyak orang suka, banyak orang minta. Pejabat punya suka. Siapa yang mau kasih kawin anaknya dengan suami orang? Itu orang nonton, orang gila. Tahu? Anak saya tidak. Saya ini bisa mencari biar kecil-kecil saya punya duit. Saya kasih pakai anak saya yang bagus-bagus itu apa? Bukan saya punya anak kawin dengan Bahar baru pakai pakaian bagus. Anak saya dari kecil saya sudah mencari. Saya ini orang mencari. Biar kecil-kecil. Tapi saya mencari kasih pakai saya punya anak 3 orang dengan pakaian yang bagus. Caci maki saya di sosmed, saya tidak terima dan saya tidak tahu menau. Saya ini seorang ibu. Kalian ibu atau bukan? Kalian di situ ibu atau bukan? Saya ini ibu, saya orang Indonesia Timur. Walaupun saya orang Arab, tapi saya ini keturunan dari Kei. Maluku, Manado. Saya ini berdarah Sula. Cara sebarang di sosmed, kayak orang gila. Bicara tak ke ruang, tidak tahu apa-apa, tanya dulu. Saya punya anak kawin, kau yang datang bawa pisang goreng dan daging itu, daging garudica. Dan kau pun menyetujuinya. Kalau kau tahu anak kamu tukang kawin, kau kasih tahu jangan nikah sama anak saya. Nanti dia kawin lagi. Tapi di balik itu kau bilang jangan takut ada saya di belakang kalian. Jangan takut sama Fadlun. Bodoh-bodohin kami ya. Bicara di sosmed, saya tidak pernah berbicara di sosmed. Kalau bukan kalian berbicara kotor tentang saya dan anak saya. Saya bacakan di sini, biar seluruh tahu. Kami ini orang Indonesia Timur, orang Kepulauan Sula, Maluku Utara. Orang di sini tak ada sebarang, bicara tak ke ruang. Saya tidak menjual anak saya. Saya tidak menjual anak saya, saya tidak minta uang ya. Bahar menikah dengan anak saya pun tidak kasih sepeser pun. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Saya pikir anak saya akan jadi orang baik, memakai hijab dengan baik, dengan semua-semua.
bapaknya masuk surga, melihat anaknya menikah dengan Habib Bahar, tokoh agama yang baik. Ternyata buatkan anak saya yang saksikan, saya yang tinggal dengan anak saya sampai setahun. Saya tinggalkan 2 orang anak saya terlantar di sana. Tidak tahu mereka makan atau tidak. Saya tidak tahu. Dan di daerah sana mereka tahu kami ini orang senang dengan banyak duit. Anak saya kawin dengan Bahar mana. Saya pun setengah mati. Saya sampai pinjam uang. Di orang-orang saya pinjam uang karena mau makan di Kahuripan, Jawa Barat. Di Jawa Barat, Bogor, Kemang sana. Beliau taruhkan kami di sana, taruhkan kami tinggal di sana di ujung-ujung sana.